Terus, oke belum? Gitu dong. Oke, siap. Bagus. Mau dulu nih. Setelah kita berani tank, kita berani berapa nih? Berani 8, Allah tuh kasih jalan. Tiba-tiba habis subuh ada yang terang 1 juta, 2 juta. Pemimpin itu atau orang-orang yang sedang memimpin itu ketersambungannya dengan anggota-anggotanya harusnya lebih kencang. Melalui apa? Melalui doa-doanya. Kenapa akhirnya aku bisa sesayang itu dan senyaman itu sama KKI? Karena insya Allah, Allah pun sesayang itu sama KKI. Bagaimana sih perjalanan kalian selama satu periode UKKI, mulai dari awal hingga akhir? Mungkin dari malam pertama apa bahasanya? Amanah yang diberikan tahun 24 Desember jam 2 pagi. Itu mungkin Yemi juga masih ingat. Kita di sekre, ya mungkin bingung ya kita di sekre antara tidur dan tidak tidur karena memikirkan amanah ini ya per 24 masuk 25 Desember itu amanah itu diberikan. Itu berat mungkin juga ya, di sisi lain juga merasa kalau sebelumnya itu masih banyak kurangnya, tapi ya mungkin ini jalannya. Itu perjalanan awal bagaimana UKKI sampai pada akhirnya mungkin yang terasa itu ya di beberapa bulan, entah itu setelah akan masuk mahasiswa baru ya. Nah itu udah mulai tuh, itu media ada program kerja, kemudian juga dari CR juga ada. Intinya semua itu program kerja terasa besar-besar semua. Dan aku dan Yumi itu di sini ya mungkin pembelajaran Indonesia kita dibagi. Bagaimana kita bisa hadir, mengusahakan hadir di seluruh kegiatan. Ya tapi lagi-lagi mungkin banyak kekurangannya, tapi ya di sini kita belajar banyak hal gitu. Yang mengawali periode ini dengan air mata ya. Kalau dari aku pribadi, pastinya dalam sebuah perjalanan ya pasti ada mungkin suatu itu jalannya mulus. Dan proses kita juga di UKKI, dari aku pribadi emang kita kadang melihat belum ke fakultas terus ke universitas kayak wah mampu nggak nih, sanggup nggak nih melihat program-program yang ada gitu. Dalam prosesnya ya pasti dari awal sampai saat ini gitu banyak banget lika-likunya, baik itu yang menyenangkan, yang menyedihkan gitu, yang mungkin kesal, marah, sedih, bahagia, tawa gitu kan. Yang pastinya dari aku sama Azza pribadi nggak mungkin bisa sampai tahap sekarang ini kalau hanya kita berdua gitu. Bahkan aku ngerasa di kota ini karena mungkin orangnya ada orang hebat semua, sudah top leader lah mereka. Jadi aku ngerasa malah gak banyak gitu yang bisa aku berikan di sama seperti ini, karena aku ngeliat baik itu dari pihak Plesial terutama dari teman-teman profesional ini sangat-sangat keren lah gitu dalam menjalankan apa yang sudah mereka rencanakan di awal gitu. Meskipun pasti banyak lika-likunya gitu kan, yang mungkin coba kita bersamai, baik itu mulai dari masalah sistemnya, masalah personal, dari orang pribadi, dari Azam, dari PH gitu, dari kadep-kadepnya, dari fungsionaris, pasti banyak ada masalah-masalah ya yang coba kita selesaikan satu persatu, yang ya kita hanya mengusahakan dengan sebaik mungkin, semoga sampai akhir nanti semuanya bisa selesai dan apa yang kita lakukan dan teman-teman UKKI mencari semua lakukan itu bisa menjadi amal kebaikan dan bisa membawa manfaat lah ya, dan menjadi bekal untuk setelah di UKKI ini. Jadi nggak berhenti UKKI, setelah dari UKKI hal-hal yang mereka dapatkan bisa menjadi pelajaran dan membuat pribadi kita sendiri lebih baik lagi. Jadi itu sih. Betul kata Yumi, seluruh PH Plus ini kurasa memang pengalamannya sudah luar biasa. Jadi tinggal kita mengomparkan. Memang tugas lagi-lagi ya mungkin
dari ketua maupun wakil itu memang dilihat itu adalah bagaimana kita bisa mengarahkan gitu. Meskipun mereka itu masing-masing memiliki kemampuan gitu ya, jadi ketika tidak memiliki arah, ya tadi bingung jadi arahnya nggak tahu kemana. Nah itu mungkin salah satu hal yang tak rasa itu sangat memberikan pembelajaran. Jadi memang kita di sisi lain kita yakin dengan kualitas atau hal-hal yang dimiliki oleh kader cengkep. Tapi lagi-lagi ya program itu butuh arah. Ya. Hal-hal apa yang memang mau ditargetkan, mau dituju, itu harus punya dasar yang kuat sehingga tujuan itu nyampe. Jadi kalau pengalaman selama pemimpinan secara keseluruhan itu yang pasti berbeda ketika di fakultas. Yang terasa tuh banget beda. Karena tadi ya, penting karena kita memimpin banyak ya angkatan 21-nya juga, bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai mungkin ada tingkat juga, tapi di sisi lain ya kita juga sebagai pemimpinnya gitu. Itu harus bisa mengkomparkan itu. Kemudian juga cara kuliah sama angkatan kita, ya kita berteman tapi tidak ada kesan yang memberikan mungkin aku ketua, kamu bawahanku dan kamu harus menjalankan itu, tidak. Itu pembelajaran yang kurasa tuh sangat mungkin tidak tertulis ya, tapi terasa gitu ya. Nah tahu ini apakah memang pembelajaran ini bisa aku dapatkan di tempat lain, tapi ya yang tak rasakan dipakai ya seperti itu. Ya mungkin kalau dari aku ya, karena dari awal sebenarnya kita juga udah komunikasi gitu sama Azam dalam proses kira-kira gimana sih nanti kita dalam berorganisasi juga kayak ini. Ya kita juga udah sebenarnya bagi tugas ya di awal ya Azam sebagai ketua, sebagai wakil itu kemarin tuh sebenarnya kita pembagiannya adalah Azam ini, salah satu lagi Mbak Nami ya. Azam fokus sebenarnya lebih fokusnya aja, lebih fokus ke bagian-bagian eksternal. Aku dan Mbak Nami ya, lebih fokus di bagian internal gitu. Meskipun dalam kerjaannya tetap tidak bisa kita benar-benar pisahkan gitu antara eksternal dan internal itu ya. Cuma setidaknya ada yang bantu memfokuskan aja, biar mungkin ada yang mengingatkan, ada yang emang bertanggung jawab gitu. Cuma pada prosesnya aku juga tetap bantu aja dalam eksternal, ada juga tetap bantu dalam fungsi internal. Karena kan sampai ketua juga perlu hadir dengan fungsinya, dan juga kita juga perlu bangun relasi keluar gitu kan. Gak hanya ketuanya juga, tapi ya semua fungsionaris harapan juga bisa membangun relasi dengan organisasi lain, PMPM lain, dan lembaga-lembaga di luar yang lain. Ya mungkin itu kalau di awal kita sempat pembagian itu ya. Dan aku juga sebenarnya banyak pelajaran. Ya sebenarnya aku juga bingung ya, karena dulu aku di FUMI ya, awalnya di FUMI itu kan dari kader jadi ketua, dan FUMI itu nggak ada posisi sebagai wakil gitu. Mungkin kalau di kita ada ya sebagai wakil gitu. Sehingga ketika aku di maka itu aku juga kadang bingung. Tupoksi sebagai wakil ini seperti apa gitu, aku harus ngapain, tugasnya apa segala macam. Sehingga di proses awal ini banyak hal yang mungkin perlu aku belajar ya, beradaptasi di awal. Kita belajar sambil cari gimana ya, mungkin di awal aku agak goyang ya, mungkin apa ya, bukan goyang istilahnya, beradaptasi lah gitu, beradaptasi untuk menyesuaikan gitu tupoksi tugas itu sebenarnya seperti apa gitu. Ya kadang masih nunggu arahan dan segala macam, belum terlalu banyak inisiatif karena aku juga masih banyak mencari mana yang mungkin masih aku bisa masuk gitu. Kan kita juga nggak bisa melangkahi ketua kita kan, kita perlu banyak koordinasi juga, baik itu di ketua dan juga di PH dan PH plus gitu. Dan mungkin tantangan sendiri juga ya, ketika karena posisi PH ini mungkin lebih besar cakupannya gitu, dimana PH-nya juga lebih banyak dan PH plusnya departemen dan biro juga banyak gitu kan. Ada lebih 13 lah ya departemen dan biro gitu, sehingga itu juga yang menjadi tantangan kita ya mungkin ya dari awal sampai saat ini ya untuk bagaimana dari 13 departemen dan biro ini itu bisa kita terus fokuskan, bisa tetap berjalan bersama gitu tanpa terlalu condong salah satu gitu. Sehingga kadang kita juga menstrategikan lah gitu. Ya tadi mungkin di awal aku udah jelasin soal ya kita percaya soal bagaimana kompetensi dari setiap kader sekdep. Cuma pastinya kita tetap harus mana yang kita prioritaskan maksudnya. Jadi ketika ada, mungkin aku nggak tahu dari kata-kata sendiri gimana ya, mungkin ada yang merasa oh ini terlalu condong satu gitu, karena ada 13 biro nih banyak gitu kan. Nah kadang ada Dakom Azam ini seringnya kita coba lihat ya dari program yang lagi jalan bareng nih gitu, mana yang dia mungkin
sudah subtle untuk jalan sendiri gitu kan, mana emang perlu kita bersamai banget gitu, sehingga ketika emang butuh kehadiran kita banget, butuh kita bersamai banget gitu segala macam, yaudah kita benar-benar agak fokuskan di sana. Dan yang memang dia mungkin sudah subtle ya, dan bisa benar-benar jalan sendiri dan aman, ya mungkin kita hanya sekedar monitoring aja gitu, monitoring kira-kira progresnya seperti apa yang mungkin lagi kurang, apa yang bisa dibantu segala macam. Lagi sih, aku bikin deh orang-orang yang di DPR tuh kan, karena lagi-lagi pemimpin itu rasa kepekaannya itu harus benar-benar kuat gitu. Bahkan apapun yang dilontarkan, meskipun mungkin tidak niat ya dari orang yang melontarkan kalimat, entah itu ngechat gitu ya. Aku sejauh ini ya merasakan kalau pemimpin itu butuh peka banget. Apapun kondisi dari anggotanya maupun ya orang-orang yang ada di dalam organisasi, butuh sangat kepekaan. Misal kayak tadi ya, misal ada kata-kata yang terlontarkan dari fungsionaris meskipun dia tidak niat untuk sesuatu hal gitu ya, tapi itu kan artinya kata-kata yang dilontarkan itu adalah hal yang dirasakan, entah itu di chat, entah itu apapun itu lah. Dari sini ku merasakan kalau ya pemimpin itu butuh sangat kepekaan apapun kondisi dari fungsionarisnya, bahkan yang kerawanan yang merasa itu perlu dijaga juga itu adalah orang-orang atau mungkin kalau dalam konteks PKI ya, Departemen Langsung Biro yang ada di belakang layar itu sangat-sangat rawan tidak kelihatan, sehingga tadi mungkin secara apresiasi tidak terlihat gitu. Jadi kita kurang fokus kan ya. Itu yang merasa mungkin ini juga pesan untuk pemimpin ke depannya maupun pemimpin di fakultas mungkin. Orang-orang di balik layar itu adalah orang-orang yang justru dia tulus dia itu bisa bekerja tanpa terlihat gitu ya. Orang-orang kan mungkin maunya ya ada di atas panggung, kemudian juga orang itu maunya ya terlihat lah ini. Tapi ada orang-orang yang mau bekerja tulus gitu ya, di belakang layar tidak terlihat gitu ya, senyap diam. Tapi ternyata ketika dia tidak ada gitu ya, wah itu bolongnya gede banget ternyata. Itu sih selama ini yang tak pelajari. Jadi pemimpin itu butuh kepekaan yang luar biasa. Bahkan seringkali ya dapat pesan kalau pemimpin itu atau orang-orang yang sedang memimpin itu ketersambungannya dengan anggota-anggotanya harusnya lebih kencang. Melalui doa-doanya gitu. Mendoakan setiap malamnya, mendoakan setiap mungkin setelah sholatnya gitu ya. Dan itu terasa banget gitu. Terasa banget nantinya akan tersambung lah ini. Meskipun posisi kita sebagai ketua, sebagai wakil kan. Yeah. Dari aku pribadi justru juga banyak belajar dari para kadep, sekdep dan staf yang ada gitu. Tadi kalau bahas soal kita keliling departemen pun, ya mungkin ya beberapa yang aku temui ya kayak mungkin di Mio, terus juga di Ekraf gitu ya. Itu yang sedikit menamparku, ya ketika aku datang ke suruh-suruh mereka itu, mereka itu benar-benar mempersiapkan suruhnya mereka, ya pakai PPT biasanya kan. Meskipun ya mereka itu udah punya template mereka dalam suruh ini apa yang mau dibahas, bahkan mereka buat PPT-nya secara jelas gitu, bertahap-bertahap gitu. Di awal ngapain, step kedua, step ketiga, step keempat ngapain. Dan sebenarnya kita semua udah pelajari itu di PMT 2 ya, bagaimana kita manajemen suruh gitu kan. Cuman kayaknya nggak sampai seperti itu gitu. Makanya ketika pertama kali mungkin waktu itu kayak pertama kali kuliah pas di tengah periode kalau nggak salah sebelum tengah periode lah, itu kayak wah se-effort ini gitu, seniat ini mempersiapkan suruh mereka gitu, departemen mereka gitu. Yang kadang aku juga di PH karena kita mendadak juga kan. Kadang pembahasan bahas apa nih baru kita pikirin sebelum syuroh baru kita taruh di rekamannya. Meskipun di rekaman selalu kita taruh mungkin ya pembahasan surohnya apa, itu kadang suka mepet gitu kan. Dan kadang kita terkesan kurang mempersiapkan. Tapi pasti ya kita siapkan apa yang mau dibahas gitu. Ya mungkin itu jadi salah satu kadang ya sedikit tambahan juga bahwa kita perlu lebih serius dan lebih mempersiapkan lah ketika kita mau kumpul itu benar-benar yang kita bahas apa dan kita kesan itu lebih menarik dan lebih bisa efektif di suruhnya, tidak terlalu lama. Ya banyak ada pelajaran lain dari setiap departemen gitu. Koordinator AFAT itu memang untuk saat ini ya khususnya di lembaga dakwah di UNES gitu ya, nggak semuanya mempunyai substansi itu gitu. Nah, kenapa di UKKI ini ada salah satu alasannya karena memang UKKI itu kan banyak ya teman-teman
anggotanya, sehingga dan memang hampir 3/4-nya mungkin ya itu diisi oleh para ahwat, sehingga rasa-rasanya perlu kita menciptakan adanya substansi atau amanah koordinator ahwat. Jadi nanti para teman ahwat ini mengkoordinirnya atau melakukan koordinasinya dilakukan oleh ke koordinator ahwat. Nah, setelah itu dari koordinator ahwat baru menyampaikan ke mas'ul atau mas'ul. Jadi nggak langsung gitu ya, kan kita menghindari adanya terjadinya hal-hal yang kurang baik gitu sih. Masya Allah banget ya. Di Korwat ini sebenarnya banyak, kalau misalnya kayak mau dievaluasi ya, melihat 1 tahun belakang ini memang banyak evaluasi yang perlu dilakukan gitu, terkhusus dari aku sendiri pun banyak cukup ketika menerima tantangan ini tuh aku sudah mikir sih beratnya itu di bagian kita harus banyak berkomunikasi ya, sedangkan aku yang agak ambivert ini memang cukup agak sulit kadang mau sosok PDKT gitu aja, sosok PDKT gitu lah ya, apalagi kalau misalnya iya SKSD gitu. Nah akan tetapi ya dicoba diusahakan karena memang ini amanah yang telah diberikan, maka mengupayakan untuk mengusahakan penuh gitu ya agar amanah-amanah ini terlaksana dengan baik. Ya alhamdulillahnya untuk beberapa hal terlaksana gitu, walaupun banyak kekurangan ya karena namanya juga manusia gitu ya, tapi ya diusahakan selalu untuk yang terbaik gitu. Mungkin beratnya tadi di itu sih di SKSD, tapi kalau misalnya memang untuk hadir penuh di acara-acara teman-teman gitu ya aku mengusahakan untuk hadir penuh gitu. Itu sih mungkin jadi lebih kepada SKSD teman-teman. Tapi kalau misalnya udah dekat gitu ya pasti wah asik banget nih gitu kan. Mungkin agak pas baru kenal baru, apalagi kan aku agak gapnya jauh ya, misalnya ke teman-teman yang termuda di UKKI itu agak lumayan gitu. Nah sehingga kadang emang agak sulit, walaupun sebenarnya kita santai aja kan ya, tapi gitu lah ya, best friend aja ya. Betul, best friend aja. Kalau udah kenal dekat mah insya Allah canggung-canggung itu udah nggak ada. Kalau ini Mbak, kan beberapa kali ya Korwat tuh mengadakan kayak jalan-jalan bareng. Kita pernah renang bareng ya waktu itu. Renang bareng terus senam bareng. Iya, mabit. Iya, mabit. Itu seru banget sih Mbak. Itu yang ngadain Mbak Nami doang guys, panitianya. Oh my god, Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah dibantu loh dengan orang-orang baik ya. Alhamdulillah emang UKKI isinya anak-anak baik sih. Jadi emang dibantu dengan teman-teman baiknya UKKI. Tapi apakah Korwat itu isinya itu aja Mbak? Maksudnya senang-senang aja atau ada hal enggak lain? dong. Ya sebenarnya kita juga dari Korwat sendiri menyediakan namanya 119 Ahwat 119 gitu ya. Ya aku selaku koordinator Ahwat menyediakan membuka sebesar-besarnya bagi teman-teman yang mau mengaspirasikan atau mau curhat atau mau hal apapun, apalagi terutama para ahwat ini kan, kalau ahwat ini agak emosionalnya naik ya, agak lumayan gitu ya, mood swingnya atau hal-hal memang kadang perlu diutarakan gitu. Mungkin kalau cowok kan agak dipendam sendiri gitu ya, kalau ahwat tuh rasa-rasanya perlu gitu diutarakan. Nah maka aku menyediakan ahwat online ini gitu bagi teman-teman yang merasa ada tuh kesah apapun, baik di dalam UKKI ataupun di luar UKKI, boleh banget cerita ke aku. Nah itu sih mungkin menghadap challenge-nya juga di situ gitu ya. Mungkin kalau misalnya lagi akunya juga kurang baik gitu ketika menerima hal itu, kita mengusahakan yang terbaik untuk menerima segala aspirasi atau keluh-keluhannya dari teman-teman. Itu sih yang tantangan di situ. Nah aku juga mengupayakan hadir ketika acara-acara kemuslimahan ahwat yang di UKKI gitu, di LDF ataupun LDJ lain ya, sehingga mereka juga merasakan mereka tuh UKKI sih sebetulnya UKKI itu lebih care juga nih ke para LDF dan LDJ gitu. Sebenarnya tuh aku juga sempat heran gitu, kenapa saya kiranya aku banyak banget gitu sampai 3, karena biasanya kan cuma 2 ya. Ternyata di UKKI ini sekretariatnya tuh beda gitu, tugasnya beda gitu. Terus aku juga kan nanya ya sama Mbak Fatim, sempat nanya kan Mbak di awal tuh kayak Mbak emang pas sekretariat tuh ngapain aja sih tugasnya gitu. Terus setelah dijelasin sama Mbak Fatim, akhirnya aku mau iyakan gitu untuk UKKI ini untuk mencoba kan. Terus setelah itu ya aku menjalani menjadi sekretariat. Di situ tuh ternyata pas aku mendata inventaris yang ada di UKKI itu, wah ternyata banyak banget kayak sampai bahkan kayaknya sampai
ratusan tuh ada ya. Sekrenya full ya. Makanya kayak wow, ini keren sih yang dulu mengelola ini gitu. Kayak bisa jadi sebanyak ini gitu misalnya. Terus ya sebenarnya cukup berat juga ya, walaupun cuman kayak data di belakang layar ngurusin yang kayak event kayak itu. Tapi kalau misal ada data yang rusak atau misal sebenarnya aku tuh kurang tahu ya soal kayak yang teknologi kayak kayak gitu tuh aku sebenarnya nggak tahu soalnya kayak gini. Jadi itu juga menjadi tantangan sih buat aku kendala itu. Kalau misal ada apa-apa sama mic gitu, aku sebenarnya nggak tahu cara ngidupin aja, aku nggak tahu. Tapi kan jadi punya nomornya bapak-bapak tuh kan belum bisa buat benerin. Belum sih. Oh belum? Iya. Terus yang benerin siapa? Belum pernah. Pernah printer. Kalau printer, nah aku akhirnya ke tukang printer kayak gitu deh pokoknya. Terus ya aku juga banyak terbantu sih dari Mbak Fatim, kayak kalau ada apa-apa aku kan larinya ke Mbak Fatim gitu. Makasih banyak sih Mbak Fatim, sangat terbantu. Jadi awalnya cuma info ini loh, tukang servis gitu, tukang laundry, tukang servis kayak gitu, yang murah, Yang terjangkau. ya yang terjangkau. Oke. Nah, mungkin aku juga pengen cerita nih teman-teman kayak kalau kita tadi cerita terkait dengan pendataan inventaris yang ternyata sebujak. Nah, aku mau berkeluh kesah. Aku kan ngurusin timeline ya. Timeline nih kayak di awal udah kita wakai maksudnya sama aku juga udah aku data nanti kayak selarasan nih sebelum musker gitu, maksudnya idealnya atau nanti setelah musker udah nggak boleh diganggu gugat gitu. Ternyata itu susah banget teman-teman, kayak ada aja waktu-waktu yang udah ditentuin buat program-program ternyata gagal gitu. Alhasil ya harus menghubungi ini kader-kader sama sekretariat per bulannya. Nah, yang bikin kesel itu yaitu hubungin nggak sekali itu langsung selesai, tapi ya biasalah kita kan mahasiswa ya, sibuknya minta ampun masya Allah gitu. Jadi perlu yang bolak-balik ngedit gitu, tapi nggak apa, itu seru banget kayak akhirnya tuh aku punya mungkin itu caraku biar bisa aku komunikasi sama kader trader gitu, nanyain gitu. Jadi kayak setiap nanti kalau bendahara ketemu bendahara 2 gitu, itu nanya ini kas gitu. Kalau ketemu aku sekrom 2 nanti bentar ya Din, nanti ini masih mau disuruhin dulu, padahal aku nggak mau nagih timeline gitu. Tapi serunya di situ. Coba serunya apa coba? Iya, bentar tuh. Apa serunya? Aduh seru banget. Ayo, Ada sih. Siapa ya? Kalau itu sama kita. Iya. Nah, uniknya tuh ya, aku sebenarnya kesel sama kalian. Tapi kalau maksudnya kalau yang soal kinerja gitu tuh aku kadang kesel gitu kan. Aku sendiri belum oke, tapi kayak aku kesel gitu loh kalau ngeliat. Nah, tapi tiap aku udah ketemu sama kalian gitu, aku rasa kayak langsung hilang, terus aku bingung gitu. Sebenarnya aku di belakang tuh kayak berapa sih ini tuh harusnya gini loh, harusnya show tuh tiap hari Selasa gitu. Kan kita harusnya show kan tiap hari Selasa ya, kan duduk kayak kadang hari Kamis, hari apa, so kayak sebel gitu. Tapi pas udah ketemu kalian kayak aku nggak bisa marah gitu. Meskipun di awal-awal aku bisa pernah tapi setelah kenal kalian tuh kayak jadi oh ya udah gitu, jadi aja. Memang harusnya kita tuh sering-sering ketemu, seminggu sekali. Tapi kita ketemunya berapa kali? Berapa kali coba bisa dihitung lama-lama ketemunya, tapi kalau kita ketemu Orang-orang sehat tuh iya sibuknya, masya Allah. Bisa ketemu kayak gini, duduk bertiga ini luar biasa sih. Oke, sebenarnya sih kalau tentang bendahara ya, kita kan sering banget dibilang kayak pokoknya tuh yang ngurus duit itu pasti selalu bendahara gitu kan. Entah itu kita yang ngurus uang masuk lah, uang keluar, pokoknya duit itu pokoknya bendahara. Sampai kadang-kadang teman-teman departemen aku tuh kalau lihat bendahara selalu kayak ada bendahara nih mau minta uang lah, tanya apa, pokoknya konsultasi keuangan tuh kayak ke bendahara terus gitu. Nah, tapi sebenarnya tuh kalau di KKI kita kan ada 3 nih ya sebenarnya. Nah, kita tuh 3 tuh punya tupoksi beda-beda juga loh sebenarnya, tanggung jawab yang beda-beda gitu. Kayak misalkan aku kan dari bendahara 2 kan, nah aku tuh biasanya tuh kaitannya sama narikin kas gitu. Pokoknya sampai ke titik yang semua orang kalau ketemu aku tuh cuma selalu ngungkit-ngungkit, aku belum bayar kas ini ya, aku belum bayar kas ya gitu. Padahal sebenarnya aku
udah narikin kas gitu. Nah terus aku sebagai bendahara gue tuh aku punya satu cara khusus loh sebenarnya waktu narikin kas. Kayak misalkan aku narikin kas tuh pakai ngirimin meme gitu. Aku selalu bikin menu khusus gitu kan setiap bulannya waktu narikin kas gitu. Jadi kayak mereka tuh akan inget tuh, dan kadang-kadang ada juga sih yang respon meme walaupun lebih banyak kayaknya yang mereka nggak jawab deh meme-nya gitu. Nah kalau mungkin dari bendahara yang lain tuh yang punya tupoksi yang beda-beda juga gitu. Oke, kalau dari bendahara 3 ya, sebenarnya lebih ke perapihan sih, dan alur aku tuh megang RAB dan SPJ. Nah, ketika mau ngelakuin kegiatan itu tuh mereka harus mengajukan RAB dulu. Nah, habis itu kalau emang butuh uangnya di awal nggak apa bisa gitu, bisa dicairin gitu. Tapi setelah kegiatan itu juga mereka harus nyaranin SPJ-nya. Nah, tapi struggle-nya aku tuh agak nantian gitu buat ngerapihin RAB dan file RAB dan SPJ-nya. Nah, sebenarnya kalau di UKKI ini cocok banget buat dari aku pribadi atau teman-teman yang lain gitu. Belajar soal kerapihan administrasi soal keuangan gitu, karena buat kerapihan terus transparansi itu tuh aku takjub banget sih sama pengelolaan keuangan yang tahun yang UKKI ini gitu, karena sebelumnya kan belum pernah join di UKKI ya. Itu dari segi pengelolaan keuangannya tuh benar ketata rapi gitu. Dari tupoksi bendahara satunya itu tuh ada filenya, jadi sebenarnya bukan ngurusin uang secara haknya adanya, tapi sebenarnya kita juga ada file yang memang harus disusun gitu. Itu sih ya kan. Nah aku ya sebenarnya lebih berat dari bendahara 1 sama bendahara 2, karena aku bendahara 3 kayak ya udah aku cuma perantara dari teman-teman departemen ke teman-teman bendahara gitu, yang mana departemen membutuhin uang, terus perantaranya ke aku, terus aku ngasih tahu ke bendahara 1-2 gitu. Dan akhirnya mereka TF, lebih ke bendahara 2 sih yang TF, terus natanya buktinya dikasih ke aku, habis itu aku serahin ke departemen. Nah itu sih sebenarnya kalau dari bendahara 3. Oke, selanjutnya dari bendahara 1 ya. Jadi kalau bendahara 1, tupoksi utamanya itu berada di perencanaan pembagian dana dalam satu periode ke depan. Jadi sebelum musyawarah kerja, kita tuh melakukan perencanaan anggaran selama 1 tahun ke depan. Entah itu dari berbagai departemen ya, kita ada dari departemen mentoring, terus hasrat, syiar, dan juga sebagainya ya, terutama juga di PH. Nah, kita memplottingkan dana tersebut berdasarkan persenannya. Jadi ada beberapa kategori program kerja yang nantinya itu ada dari internal departemen, internal UKKI, bahkan untuk eksternal UKKI. Nah itu nanti bakalan ada yang namanya persenannya. Dan untuk struggle-nya mungkin di ini ya, karena aku merasa kalau pembagian plottingan ini masih kurang sempurna aja. Mungkin bisa disempurnakan di tahun selanjutnya gitu. Ya sekali. Jadi di bendahara UKK ini bukan cuma membahas terkait keuangannya aja ya, tapi juga kita belajar juga terkait administrasi keuangannya. Entah itu terkait pengarsipan atau pembukuan gitu. Mungkin kalau dari aku ya, selaku bendahara 2 yang selalu lebih banyak ketemu sama teman-teman UKKI secara langsung, entah itu kita di offline yang ketemu langsung buat narikin kasnya lah, atau mungkin di online yang narikin kas online juga gitu, yang ya tadi yang mereka suka nggak membalas gitu. Jadi kalau buat aku sih gitu, walaupun kadang-kadang aku masih suka bergabung untuk narikin kas gitu, karena kayak harusnya tanggal berapa, tapi aku mundur sehari 2 hari gitu. Tapi jujur enjoy sih, karena kayak pasti ada juga mereka yang suka nggak membalas, atau ada juga mereka yang ngebalas itu beberapa
lagi terus sambil kayak maaf ya mbak aku baru baca chatnya gitu, itu nggak apa-apa gitu. Karena menurut aku nih malah kayak dengan kayak gitu tuh aku bisa kenal lebih banyak gitu loh. Jadi kayak aku bisa kenal lebih banyak teman-teman KKI, sekarang tuh malah terus aku rese gitu, dan aku kan aku rutin kan hari ini ya. Jadi yaudah aku ke mereka pas langsung ketemu langsung tuh aku kan yang oh ini nih ya temen-temen yang kasnya tuh kurang segini gitu. Jadi kayak aku bisa ngebahas uang kas juga loh waktu ketemu sama mereka gitu. Jadi paling enggak waktu kenalan tuh lebih enak gitu waktu ketemu. Ya bener banget ya. Jadi kita lebih famous gitu kali ya. Di mbak-mbak penduduk yang sering ya. Kalian juga kalau ketemu, mbak ini bisa dinaikin nggak pencairannya? Oh iya, tawar menawar itu selalu terjadi ya dalam menawar soal beneran kegiatan. Iya. Dan kita juga dari Bendahara sangat welcome sekali kalau misalkan ada yang mau berkonsultasi terus gimana sih caranya ini gitu. Mau bikin duit, punya tapi seru. Ya, perjalanan cerita di awal kenapa akhirnya aku bisa masuk di Mio gitu. Karena awalnya ya emang udah sering sih aku cerita ke teman-teman Kajang, ke teman-teman PH Plus yang lain. Kalau awalnya emang gak ada niatan buat di UKKI tahun ini gitu. Tapi udah Allah dengan kan Allah itu maha membolak-balikan hati gitu. Terus Allah membolak-balikan mungkin hati ini buat akhirnya comeback ke UKKI. Buat memperbaiki apa yang belum maksimal aku di sebelumnya gitu. Jadi ya tadi awalnya emang ya nggak mau akhirnya dikasih jalan buat di UKKI. Selama di UKKI ya banyak perjalanan banget ketemu sama teman-teman di Mio, khususnya ada Nikma yang menghadirkan suasana ceria ketika kumpul bareng teman-teman UKKI gitu. Jadi lebih mengutamakan yaudah teman-teman yang lain dulu ikut bahagia, tapi jangan terlalu gitu ya nih, tetap diperhatiin juga diri sendirinya gitu, selalu ceria, fun gitu, kayak setiap harinya tuh selalu bahagia liatnya. Mungkin yang nggak tahu ya kalau di dalamnya gimana, tapi dia kayak selalu. Terus ada teman, ada Safa, ada Dinda, adik-adik yang emang Masya Allah banget gitu. Udah banyak perjalanannya sangat panjang sampai akhir periode ini. Kalau menjelaskan masalah perjalanan pasti nggak cuma senengnya aja gitu ya, Mas Ajang. Pasti nih ada macam nih. Hal-hal kecewa-kecewa yang dirasakan. Ya paling ya mungkin merasa capek, kecewa itu pasti teman-teman yang lain pun merasakan ya, ketika kita sebenarnya udah mengkonsep sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tapi ketika acaranya diadakan kan kadang ya mungkin karena kesibukan teman-teman yang lain juga akhirnya yang datang sedikit gitu. Jadi dengan hal kayak gitu kayak bikin capek, tadinya semangat banget nih di awal, tapi kok malah kita udah nyiapin tapi kok akhirnya malah sedikit yang datang gitu. Dari situ ya kayak mulai ngerasa kecewa, capek, tapi ya coba dipikir lagi lah, kayak niatku buat di Mio tuh di UKK itu apa. Karena niatnya kan bukan hanya sebatas bisa akhirnya mengadakan program aja, tapi ada niat lebih yang harusnya lebih tinggi gitu. Dari situ ya coba ditata niatnya lagi, dan sampai sekarang pun alhamdulillah bisa sampai akhir gitu, sampai di sini. Ini wah, komik kok top banget ini. Iya, orang-orang di belakang sini, orang-orang di belakang layar nih. Iya, jadi ya itu kalau masalah kecewa pasti ada, tapi rasa kecewa itu masih kalah dengan rasa cintaku ke UKKI. Karena aku ngerasanya di UKKI bisa jadi apapun gitu. Aku di UKKI sekarang beda banget sama aku di UKKI kemarin. Aku di Aksis dulu itu beda banget. Ya mungkin teman-teman lihat aku kayak apa sih, orang-orang masa dini nggak jelas banget gitu, sering ngejoknya garing, sering
Mungkin nyakitin kayak perasaan teman-teman yang lain, mungkin kayak siapa ya? Bisa Aida terus Toyiba yang mungkin selalu ribut masalah dana gitu dan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi itu bercandaan aja teman-teman. Jadi tapi kenapa akhirnya aku bisa kayak gitu? Karena aku ngerasa nyaman banget. Ngerasa ya udah aku seadanya, aku menjadi diri aku sendiri di UKKI gitu selama ini. Jadi titik baliknya kenapa akhirnya aku bisa sesayang itu dan senyaman itu sama UKKI, karena insya Allah pun sesayang itu sama UKKI, hingga buat ke depan ya UKKI bisa terus ada gitu. Amin. Buat mewarnai lingkungan kamu. Amin. Wah, luar biasa. Ya, aku merasa sih sejauh ini ya, entah itu merasa secara personal, entah itu secara UKKI juga, dari Mio itu banyak membantu, banyak meyakinkan bagaimana cara bisa mengelola internal dengan baik gitu ya. Nah, tadi kan mungkin perjalanan ya, nah ini boleh lebih spesifik lagi dengan momen-momen yang sudah 1 periode ini di jalan. Momen. Iya. Ya, momen. Kalau momen sebenarnya semua momen menurutku berkesan. Tapi ada satu momen yang itu jadi titik awal akhirnya bisa sampai saat ini. Jadi momen sederhana ya. Waktu itu teman-teman tahun film Jumbo dong. Itu sebenarnya akhirnya titik awal kayak yang bikin di Mio tuh akhirnya lebih cair aja. Karena kan Jumbo kan belum merilis secara keseluruhan tuh. Jadi ada rilis tertentu di daerah tertentu dan di bioskop tertentu. Jadi waktu itu dari aku sama Nikma coba menginisiasi coba nonton Jumbo gitu. Jadi di situ nonton Jumbo bareng-bareng. Jadi momen itu kayak momen titik dimana akhirnya aku bisa lebih enjoy aja di Mio di UKKI gitu. Karena ya di situ juga kan aku ketemu Safa lagi gitu, dimana pengalaman Safa sama aku mungkin kurang mengenakan gitu, selama di DABI. Jadi setelah itu kayak aku rasanya setelah momen itu lebih enjoy aja. Sama aku mau sombong dikit, akhirnya kan teman-teman yang lain pun ikut Mio dong. Ya, coba aja tuh PU, langsung nonton, PH, inisiasinya kan siapa dulu? Mio dong. Aman. Terus diakui lah. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan perjalanan dari DNA sendiri ya, kalau dari aku sendiri tuh di awal ya kita sebenarnya masih sempat bingung gitu kayak DNA tuh apa sih, biro apa sih gitu kan, karena ya ini termasuk challenge juga ya buat kita karena ini sebuah biro yang berbeda gitu, karena di Aldef tuh jarang gitu ada yang biro DNA gitu. Dan memang seberjalannya waktu di awal kita sempat bingung kayak harus nanya-nanya entah ke alumni sebelumnya atau ke Maskol, ke kabir DNA sebelumnya juga gitu. Karena DNA ini sebenarnya ini merupakan tahun ketiga ya Fit. Ya, jadi DNA ini tahun ketiga yang ada di UKKI ini gitu. Dan awal-awal pun kalau dari aku sendiri awal-awal karena ada kesibukan kegiatan di luar UNES ya, yaitu KKN gitu, jadi sempat agak sulit juga gitu untuk membagi waktu gitu. Tapi setelah itu alhamdulillah kita bisa mulai membangun bonding dan juga bisa mulai mengerjakan kegiatan-kegiatan di DNA ini gitu. Terus kalau dari Putri sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri ya, untuk biro DNA emang benar yang dikatakan Asma, jika DNA itu kan jarang ada di LDF, bahkan sebenarnya juga tidak ada hanya di UKKI. Dan kita juga melakukan hal baru gitu di DNA, kayak misal kita itu lebih kagetnya ada sistem OKR yang mana kita tidak tahu awalnya kayak gimana. Terus mungkin kalau
Kalau dari aku sendiri, alasanku ikut DNA karena aku suka aja sama terkait dengan bidang data-data itu. Ya gitu. Terus setelah berjalannya waktu, alhamdulillah kita juga bisa menyesuaikan juga ya, bisa mulai menyusun program-program yang ada dan mulai men-share informasi-informasi seperti website dan lain sebagainya gitu ke khalayak umum gitu. Terus tapi di pertengah perjalanan tentunya juga kadang kan namanya organisasi ya, naik turun gitu. Jadi kadang sempat juga tuh yang namanya kita ya jarang komunikasi di tengah-tengah gitu. Tapi karena kesibukan dari tiap anak juga ya, karena ya pasti banyak juga kesibukan lain gitu selain di kakak ini gitu. Tapi alhamdulillah di akhir periode ini gitu ya, kita mulai mencoba untuk menata lagi gitu, untuk gimana caranya DNA ini bisa berlanjut gitu untuk periode selanjutnya, dan juga untuk periode selanjutnya harapannya bisa lebih lagi gitu dari periode tahun ini gitu. Untuk DNA itu apa sih sebenarnya? DNA itu Biro Data dan Analisis, di mana kita itu bertugas sebagai penjaga data, mengolah data, lebih tepatnya mengolah data dan menjalankan sistem gitu. Ya jadi ya betul banget dari sama Fitri gitu. Jadi memang karena di KKI itu kan dikatanya universitas ya, dan ya data yang kita olah tuh ternyata cukup banyak gitu, karena dari pusatnya dari LDF juga gitu. Dan alhamdulillah untuk DNA tahun ini gitu ya, semoga sudah bisa lebih terdata gitu, lebih berprogres gitu lah dari DNA tahun sebelumnya gitu, karena kan kita juga belajar dari DNA tahun-tahun sebelumnya. Dan ya harapannya itu tadi, semoga di periode selanjutnya bisa lebih lagi, lebih kondusif lagi, lebih terdata lagi, lebih terstruktur lagi gitu ke depannya. Aku kan emang baru pertama gitu keluar dari zona nyaman ikut UKKI, jadi berkesan aja kayak kita tuh di DNA itu jadi tahu cara kita ngeriset itu gimana, cara mengolah data itu gimana, terus lebih lagi untuk memahami sistem OKR itu seperti apa. Kalau dari aku sendiri ya, kesannya 2 kata, luar biasa Kenapa luar biasa? Karena ya memang sebenarnya sama kayak Fitri juga gitu, kita sama-sama baru merintis ibaratnya lagi DNA ini gitu. Jadi awal-awal sempat kerasa bingung, tapi itu jadi challenge buat kita sendiri juga gitu, dan alhamdulillah jadi lebih terbuka dan lebih banyak pengetahuan baru gitu gimana caranya, karena kita ada sambang-sambang juga kan dengan dari universitas itu ya, jadi lebih kayak oh gini tah caranya ngolah data, oh gini cara ngeriset dan sebagainya. Coba dong ceritakan tentang anak-anak di departemen kalian, gimana mereka bertumbuh, bekerja bersama, dan hal yang mungkin paling berkesan selama 1 periode ini. Banyak banget sih kalau soal kaderisasi ya mungkin. Jadi di awal kaderisasi itu kan kita emang bener-bener sama sekali belum kenal ya, ini nggak sih Saf? Kayak misalnya aku sama kamu kan juga belum kenal gitu. Kita emang bener, yaudah kenal di situ. Paling kalau misalkan kenal kan secara personal gitu. Emang bener-bener yang baru tahu oh ini Safila tuh kayak gini, oh ini tuh dia tuh kayak gini dan semuanya kayak gitu. Nah pada akhirnya ya perlu proses yang cukup panjang ya kalau dari aku pribadi untuk akhirnya memahami teman-teman kaderisasi sendiri, dan itu nggak gampang sih untuk memahami. Kalau dari aku sendiri ya, karena pada akhirnya aku memutuskan untuk berada di sini gitu di UKKI itu karena ada Mbak Ida gitu. Oh, emang kamu alasannya kayak gitu ya? Takut. Berarti kalau kayak aku enggak ya? Ya karena ada Mbak Ida sendiri kayak aku nanti bakal sama siapa ya di kaderisasi, karena untuk menjalankan amanah 1 tahun tuh untuk kerja bareng, apalagi di kaderisasi ya say gitu. Kayak bukan hal yang mudah, jadi kayak aku perlu tahu siapa partnerku yang emang ya seperti apa gitu. Kalau untuk teman-teman kaderisasi yang lain ya, Cak, aku kan maksudnya selain ketemu kamu kan pada akhirnya aku ketemu sama teman-teman yang lain ya. Itu di awal banget tuh sempet ragu
arahan sih, karena memang di kaderisasi, anak-anak kaderisasi yang sekarang ini tuh kan mereka nggak berasal dari kaderisasi, ya itu artinya bikin aku kayak bisa nggak ya gitu, akhirnya memberikan pemahaman, terus kita jalannya jadi jalan bareng kayak gitu. Itu ada lumayan ketakutan gitu di awal, tapi ternyata seberjalannya waktu untuk teman-teman kaderisasi, misalnya kayak Eva, kayak Rani, terus dia, Hanum, itu tuh nggak yang sesulit itu untuk memberikan pemahaman ke mereka gitu. Bahkan bisa dibilang kita kan sering banget ya kayak syuro tuh ketemu, habis itu ngasih arahan bla bla bla, ya udah habis itu jalan gitu. Jadi nggak yang terus memberikan kita harus bener-bener disuapin nih kayak kamu harus kayak gini ya Fa, nanti kayak gini-gini, itu nggak kayak gitu. Jadi emang real, yaudah kita ngasih arahan di awal, terus mereka udah bener-bener yang berjalan itu gitu loh, sama-sama ya udah ayo kita kayak langsung iya benar, karena kayak wah sangat terbantu sekali sih kayak di kaderisasi. Apa ya, maksudnya ya kita sebelumnya belum pernah kenal, belum pernah kerja bareng. Terus kayak menjalankan seluruh rangkaian amanah kita gitu, tapi langsung ketemu sama orang-orang, yaudah ayo kita kerja bareng-bareng, kita ada capaian besar nih yang harus kita udah kita sama-sama belajar aja gitu. Betul banget sih kayak gitu. Ya, apalagi ketakutan, selain ketakutan itu ya, di awal tuh lumayan takut karena memang di kaderisasi itu kan isinya akhwat semua ya. Oh iya. Sedangkan aku tuh dari dulu ketika di kaderisasi nggak pernah tuh yang mengalami fase dimana anggotanya tuh semua akhwat kayak gitu. Itu lumayan terus jadi ketakutan, terus kayak overthinking sih, nanti kalau misalnya ada kayak gini gimana ya dan lain sebagainya gitu. Ternyata ya itu sih yang aku pahami sampai sekarang ini ya, ternyata teman-teman kaderisasi itu bisa loh jadi akhwat tapi juga jadi ikhwan gitu perannya gitu. Itu sih yang kerennya dari mereka. Dan ya teman-teman di kaderisasi itu nggak ada yang merasa bahwa kita awal semua, nggak bisa lah mbak kalau ngejalanin dengan semua proyek-proyek besar kita selama ini, tapi ya ternyata kan bisa berjalan dengan baik, dengan sangat baik ya. Itu sih kalau aku kaderisasi. Jadi kalau misalnya hal apa yang paling berkesan gitu ya selama kaderisasi UKKI di tahun ini, yang pertama adalah gimana pada akhirnya bekerja bersama para akhwat-akhwat yang masya Allah gitu. Karena nggak gampang ya, maksudnya kadang tuh ada di fase kita sebagai akhwat kan punya mood sendiri ya, kita punya mood, mereka punya mood, dan nggak gampang ada untuk menyatukan yang sama-sama mood semua itu kan nggak gampang. Tapi ternyata teman-teman di kaderisasi itu udah selesai dengan ini sendiri, jadi nggak perlu tuh mikirin kayak mereka lagi nggak kopi terus kita nggak bisa dong akhirnya nggak dan sebagainya. Aku paling seneng banget kalau misalkan kita lagi syuro, ya kan? Karena kita akhwat semua nih, jadinya kayak rasanya ya udah ketika syuro tuh nggak ada jamal gitu ya. Sebenarnya ini nggak baik sih, cuman kita sering gitu melewati hal itu karena kita mikirnya kayak yaudah kita kan akhwat semua ya, nggak apa lah ya kayak gitu. Dan sangat santai gitu ya, syuronya sangat santai dan nggak pernah, maksudnya kita nggak pernah yang bener-bener ngebahas serius. Ya ngebahas serius itu paling setengah jam di awal. Pokoknya kita report kalau di syuro itu kan report di syuro itu lama banget, bisa sampai 1-2 jam. Itu cuma kayak dengerin Hanum cerita. Bahkan kita sampai ngerti loh gimana kisah cintanya Hanum. Kita sampai ngerti terus gimana kisah KKN-nya Rani yang dilabrak sama temennya kayak gitu kita sampai ngerti ya. Terus ceritanya dia yang dia punya kembaran. Terus gimana kalau jadi kembaran, punya kembaran tuh gimana rasanya gitu loh. Kayak gitu sih. Terus kalau aku yang terakhir waktu di PKM 3 itu sangat-sangat Masya Allah ya, karena kan kita satu rangkaian PKM 3 itu kan cukup panjang sekali ya. Dari bulan Juni kita persiapan sampai hari-harinya di bulan Oktober akhir, itu kan panjang sekali. Aku awalnya sempat ragu sih dengan capaian atau dengan dengan keinginan besar itu tuh kira-kira bisa nggak ya teman-teman kaderisasi itu terus menahkodai, kan waktu itu ketuanya juga dari kita ya, ketua terus koordinator dari kita. Aku sempat yang kayak bisa nggak ya nanti dengan rangkaian sepanjang ini gitu, tapi ternyata mereka bisa menyelesaikan itu dengan sangat baik. Aku baru nemu ternyata aku seklik ini sama departemen gitu untuk di kaderisasi, karena emang sebelumnya pun aku nggak ada background sama sekali ya di kaderisasi. Terus tapi aku merasa kok kayaknya diriku tuh bisanya di kaderisasi ya gitu. Jadi pada awalnya aku pilih kaderisasi karena mungkin kalau di kaderisasi tuh banyak
sesuatu yang membutuhkan kita tuh kayak mikirin orang ya. Meskipun tuh capek ya, itu capek tapi kayak sih ya apa ya, kayak ada rasa keinginan buat apa ya, kayaknya seru deh gitu buat cari tahu karakter orang tuh gimana, seharusnya tuh mengembangkan orang tuh gimana, orang tuh bisa belajar, bisa bertumbuh sesuai kemampuan dirinya tuh kayak gimana. Itu hal yang sangat mungkin ternyata aku akhirnya bisa mendapatkan apa yang aku pengen belajar gitu, itu di kaderisasi. Langsung juga sama mereka semua kayak gitu. Cuma alhamdulillahnya teman-temannya itu orang-orangnya lumayan ada respon, walaupun beberapa kali cukup kurang antusias ya, maksudnya kurang responsif gitu. Cuma alhamdulillahnya mereka tuh mau diajak bareng buat menjalankan program kerja kemuslimahan itu sendiri kayak gitu. Ya ada yang banyak juga tipe-tipe anaknya juga bermacam-macam gitu. Ada yang responsif, ada yang emang pendiam, jarang buka grup pun gitu. Ada yang emang dia aktif di luar juga kan. Terus ada ya macam-macam anaknya lah. Tapi alhamdulillahnya senang juga sih ketemu sama mereka gitu. Mereka juga asik buat ngobrol. Tapi mungkin kurangnya kita mungkin kurang banyak ketemunya karena kayak apa ya, kurang lah gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa lebih banyak ketemu, banyak main juga, nggak cuma sekedar syurok secara formal, kita mungkin bisa lebih deket lagi sih gitu. Kalau menurut aku gitu. Iya, jadi kan kalau dari teman-teman muslimah sendiri itu aku dapat salah satu pelajaran terbesar dari aku gitu. Aku tuh pernah baca buku kayak gini. Kenapa sih Tuhan itu harus mempertemukan orang yang berbeda karakter gitu? Dan menurut aku di kemusliman ini tuh kayak orang-orangnya karakternya berbeda-beda gitu. Tetapi pas aku membaca buku itu jawabannya adalah karena kalau kamu nggak memahami mereka, gimana caranya kamu tuh bisa menghargai seseorang gitu. Nah, karena anak-anak musliman itu kan beragam-agam ya Mbak. Iya. Ada yang mungkin agak pendiam, ada yang kalem, tapi ada yang juga yang energiknya nggak bisa ditahan lagi tuh energiknya. Tapi ternyata emang mereka tuh memberikan kita ibaratnya tuh kayak pandangan, ternyata kayak gini ya. Kalau kita tuh mungkin habubinanasnya juga. Nah, jadi kita malah lebih bisa untuk menghargai dan melihat latar belakang mereka itu seperti apa. Hal itu yang membuat kita menjadi lebih sadar terhadap pentingnya kehidupan sosial gitu. Iya, so kita juga jadi belajar juga sih gimana dengan karakter teman-teman kemuslimahan tuh kita harus gimana sih, walaupun kita juga masih belajar juga ya, belum sepenuhnya kita sempurna buat ngajak mereka bareng-bareng di kemus tuh, kita belum sesempurna itu, kita juga masih belajar buat ngajak mereka, mengayomi mereka, terus ngerangkul mereka, itu juga kita masih belajar sampai sekarang pun. Iya, mungkin kan kalau dulu tuh awalnya mungkin kita ke Prokja gitu ya Mbak, lebih menyudutkan kita di sini tuh karena Prokja. Cuman jujur dari diri aku tuh bukan ke Prokjanya, tapi lebih ke orang-orangnya. Oh ternyata mereka tuh semenyenangkan ini, mereka ternyata pandai dari emosionalnya yang membuat kita tuh nyaman gitu sama mereka gitu. Dan mereka pun humble juga ke kita, terbuka juga gitu ya. Jadi kayak kalau ada masalah ya kita tuh bisa sharing-sharing lah gitu. Jadi intinya lebih nyaman sama mereka, walaupun mungkin di awal-awalnya kita kayak ini siapa ya, asing banget nih, gak kenal nih siapa gitu, beda-beda prodinya, fakultasnya, kan orang tuh kadang memikir latar belakangnya, oh ini nih anak fisik kan beda, anak FPS beda, tapi ternyata dari perbedaan itu yang membuat kita merasa lebih paham dan lebih bertumbuh di sini gitu. Ya apalagi kalau aku sendiri kan baru pertama kali join UKKI juga ya, maksudnya kayak wow, aku bertemu sama orang-orang yang dari luar LDF juga gitu. Yang awalnya kan di FUMI, tiba-tiba lanjut nimbrung di UKKI yang di situ kumpulan dari berbagai LDF tuh kayak aduh gimana ya, awalnya ada rasa takut juga sih, kayak nanti aku gimana ya kalau ketemu sama orang yang aku tuh belum kenal loh gitu. Tapi alhamdulillahnya orang-orangnya juga seru dan mau welcome dan mau bertumbuh bareng sama aku, sama Oni juga. Dan ternyata perbedaan itu ya Mbak yang membuat kita lebih tertarik. Ya, betul sekali. Aku
membangun biro training itu gimana ya? Apa ya? Aku deketinnya sih dari hati ke hati ya, karena kebetulan anak-anak aku kan perempuan semua dan mereka perempuan hebat semua gitu. Kami berlima sudah termasuk aku dengan pacarku, jadi kami punya 3 perempuan lain yang juga hebat. Mereka tuh dari awal, bukan mereka, kami semua dari awal tuh banyak banget gak tahu apa-apanya terkait apa sih sebenarnya itu biro training, ya kan? Banyak banget gak tahu apa-apa. Tapi kita tuh bisa tumbuh bareng gitu. Sampai sebenarnya kemarin puncaknya itu ya, ini sebenarnya sedikit membuat aku pada akhirnya menangis kemarin karena di farewell, kebetulan aku ikut di farewell, ada satu sesi di mana kita tuh muterin kertas terus nulis gitu loh impression orang lain terhadap orang yang namanya diinterest itu gitu. Kamu kan tahu nama semua. Nah di situ salah satu anakku itu menuliskan, terima kasih ya ibu kabirku tersayang karena udah bikin aku cinta lagi untuk berorganisasi. Dan rasanya di situ kayak, oh apa ya, ada sedihnya, ada senangnya. Sedihnya karena dari aku pribadi aku belum merasa 100%, belum merasa sebenar-benarnya menjadi seorang kepala biro yang baik. Tapi ya pada akhirnya kita bertumbuh bareng gitu, dan itu membuat aku sedih tapi juga senang gitu. Kalau dari Yunita sendiri gimana? Mau cerita dikit ya. Mungkin di awal-awal belum saling kenal ya, sama awalnya kan kita 4 orang, terus di pertengahan jalan kita ada satu lagi yang kita anggap adik kita gitu ya, karena kebetulan 4 dari kita tuh seangkatan gitu. Dan awalnya kayak mikir bisa nggak ya jalan gitu dengan orang-orang yang sebelumnya belum pernah kenal gitu, apalagi Fatin gitu. Aku sebelumnya belum pernah kenal sama sekali sama Fatin gitu. Betul. Benar baru kenal banget itu di sini gitu. First impression aku ke dia tuh kayaknya kita nggak bakal nyambung gitu. Tapi ternyata setelah berjalan ya seperti yang bisa dilihat, ternyata kita bisa belajar bareng di biro training ini gitu. Kalau ngelihat teman-teman yang ada di biro training ya tuh kayak, karena kita dari angkatan 22 kebanyakan dan disibukkan pasti ya, apalagi di semester akhir gitu. Tapi hebatnya sama teman-teman biro training tuh mereka masih mau menyempatkan gitu ya buat ngurusin gitu. Apalagi yang diurusin tuh trainer yang mana kalau biasanya kita kan kayak ngurusin orang-orang yang ada di organisasinya ya, tapi ini ngurusin orang-orang yang secara nggak langsung tuh nggak terikat di organisasinya, tapi juga harus kita jaga gitu. Yang mana itu lumayan banyak banget ya. Dinamikanya kerasa kan? Iya bener banget. Apa ya, berhubungan sama orang-orang luar gitu. Dan teman-teman dari biro training ini mampu gitu buat ngejalanin tugasnya gitu. Apalagi di sela-sela kesibukan di kuliahnya. Terus menurutku yang paling effort dari kita, sebenarnya kita semua orang-orang effort ya. Kalau boleh sombong sedikit, tapi nggak ya teman-teman. Gimana ya, pernah dapat the most solidarity department? Aduh, agak sombong dikit nggak apa-apa lah ya. Boleh. Ada satu dari anggota kita gitu ya, yang benar-benar totalitas banget di dalamnya. Satu nama, sebutin bareng-bareng. 1, 2, 3. Nisha. Dia benar-benar
totalitas banget di biro training ini. Bener-bener definisi tangguhnya biro training itu di Nisha gitu. Setuju. Dia tuh bener-bener mikirin tentang trainer, tentang biro trainingnya. Mungkin kalau aku sama Fatin atau teman-teman biro training itu nggak ada dia, mungkin kita nggak bisa jalan sebagus itu. Salah satunya benar-benar ada Nisha ini. Aduh, jadi pengen aja nih. Gimana ya? Dia tuh peran Nisha tuh menyempurnakan apa yang tidak sempurna dari aku maupun Yunita dan teman-teman biro training yang lain. Jadi kenapa pada akhirnya aku merasa biro training sejauh ini sudah sangat apa ya, kalau dari aku sendiri ya, aku cukup puas dengan keberjalanan biro training 1 tahun ya, karena kurang lebih itu sebenarnya berkat bantuan dia juga gitu. Iya. Banyak kekhawatiran yang menghantui kepala sebenarnya, kayak aku bisa cocok gak ya sama teman-teman yang lain gitu kan, apalagi teman-teman yang masuk di biro training ini kan sebenarnya kita kayak belum saling kenal gitu loh, belum sekenal itu, jadi ada kekhawatiran. Cuman pada akhirnya, oh ternyata kita cocok sekali satu sama lain gitu. Jadi ya selama 1 tahun keberjalanan ini, ya suka dukanya ada, tapi banyak sukanya, dukanya bareng-bareng. Gitu. Apa tantangan terbesar yang kalian hadapi selama 1 periode di UKK ini? Tantangan terbesar Departemen Pembinaan. Iya. Sebenarnya departemen itu ya membutuhkan apa nih? Membutuhkan kekonsistenan. Karena kan dia tugasnya kan ini ya, pembinaan, untuk membina kader-kader yang ada di UKKI, dan juga ini ya, kita menaungi seluruh pembinaan di LDF yang ada di UNES. Jadi memang tugasnya tuh harus continue ya, harus continue. Jadi kita nggak bisa tuh pokoknya satu proyek besar selesai gitu aja. Nggak, karena itu akan ada di waktu lainnya gitu. Kayak umpamanya kayak growth class klasikal gitu. Itu 1 periode itu bisa dilakuin sampai 5 kali growth class klasikal. Dan growth class pun itu setiap pekannya harus kita pantau. Jadi kita emang harus terus-terusan ngingetin ke teman-teman gitu ya, terutama remindernya itu paling penting tuh, karena prokerjanya tuh yang pertama ada growth class tadi, dan ini kan setiap pekan ya. Ini penting banget buat buat membentuk kader, karakter kader dakwah yang ada di UNES. Kegiatannya apa aja Mbak Ibu kalau broadcast? Kalau broadcast itu kan kita menyediakan mentor. Nah, mentornya itu nanti akan membina kelompok kecil yang isinya tuh pasti teman-teman dari LDF, kelompok kecil itu, termasuk di UKKI juga ada. Nah, dari kelompok itu nanti akan diberikan materi tentang keislaman gitu ya, sharing-sharing gitu ya. Jadi kita tuh ada tuh kayak tempat untuk keluarga kecil gitu. Keluarga kecil gitu ya. Jadi kalau teman-teman join di UKKI atau LDF, nah ini nih salah satu yang salah satu program unggulan kita gitu, yang nggak ada di departemen lainnya juga, yang nggak ada di organisasi lainnya gitu. Masya Allah. Jadi kalau ikut LDF atau UKKI dapat program pembinaan gratis. Ya, dapat program pembinaan intens gratis gitu ya. Dengan mentor-mentor yang pastinya sudah mumpuni insya Allah gitu ya. Oke. Terus ada growth class klasikal. Nah, ini tuh momen yang lumayan besar ya, karena kita mengumpulkan seluruh LDF, seluruh kader dakwah yang ada di UNES gitu ya. Terus di situ kita nanti ada pembicara yang pemateri yang keren juga gitu ya. Dan pastinya nanti kayak jadi momen silaturahmi gitu antar LDF se-UNES ya. Bayangkan seluruh fakultas ketemu gitu ya. Itu kan seru banget gitu. Terus habis itu ada program kayak mutaba'ah amal yaumi, itu kan juga kita yang memantau gitu. Dan pastinya nanti proja-proja seperti itu ya, yang tentang meningkatkan kondisi ruhiyah, kemudian fikriyah juga, itu tuh kita pembinaan yang bikin buku panduannya gitu, panduannya, terus
bentuk programnya seperti apa gitu ya, peningkatkan soft skill, hard skill gitu ya, kayak kemarin ada pelatihan entrepreneur, pelatihan kepemimpinan, next ya akan ada seperti itu tuh pembinaan juga yang mengadakan. Ya, itu sedikit tantangan sih karena pastinya kan kita harus silaturahmi ke ustadz yang lebih paham terkait dengan materi pembinaan gitu ya. Juga kita harus cari materi-materi dari buku-buku yang memang sudah disarankan gitu. Dan juga yang menurut saya paling susah itu mencari mentor. Mencari mentor. Setiap fakultas pastinya butuh beberapa mentor ya yang harusnya tuh sesuai dengan tupoksi fakultas itu masing-masing gitu kan. Ada karakternya masing-masing kan setiap fakultas. Nah itu susahnya tuh di situ. Kan pastinya kita juga ada kriteria khusus gitu ya mentornya itu. Nah ketika ada fakultas yang ternyata kurang nih mentornya, itu tuh kita kesulitan gitu untuk mencari dan akhirnya di lintas fakultas gitu. Ada yang lintas fakultas karena kurang. Nah itu sulitnya. Dulu sebenarnya ya aku tuh dari zaman awal masuk LDF itu tuh aku tertarik ke pembinaan. Tertarik ke pembinaan dan memang sejak awal tuh aku anak pembinaan sampai sekarang. Wah berarti pindah berapa periode itu Mbak? 4 kali. Di pembinaan semua? Iya di pembinaan semua. Kalau di LDF pembinaan semua. Dan yang bikin aku tertarik masuk pembinaan tuh karena pastinya ketika masuk pembinaan tuh kita belajar bagaimana mengurus mengupgrade diri gitu. Mengupgrade diri gitu. Jadi kita tahu nih caranya gimana ngurusin pengurusin orang lain sih. Ya bahasanya sih merancang suatu program untuk merancang suatu program bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita dan juga teman-teman kita gitu. Nah itu tuh yang bikin asiknya dan kita tuh bisa tuh berkreativitas gitu. Oh ternyata dengan cara seperti ini cocok nih buat diberikan ke teman-teman nih, biar mereka bisa lebih berkembang lagi, growth lagi gitu, growth class gitu. Nah itu tuh yang bikin asik. Jadi kita bisa tuh berkreasi gitu, terus habis itu mencari yang cocok gitu buat teman-teman gitu. Untuk asistensi PAI di program kerja Departemen Mentoring ini, salah satu yang terbesar adalah menemukan mentor yang betul-betul dia berkomitmen terkait dengan kelompoknya itu sendiri. Karena kalau misalkan dari mentornya sendiri belum siap untuk kemudian membimbing mahasiswa PAI yang dalam kegiatannya akan bertemu setiap pekannya atau misalkan 2 pekan sekali, itu keberjalanan dari asistensi PAI sendiri tidak akan berjalan mulus atau bisa jadi tidak berjalan seperti itu. Dalam di zaman ini untuk menemukan mentor yang betul-betul ikhlas itu ya tidak dibayar dalam hal ini untuk mengikuti asistensi PAI itu lumayan sulit gitu, karena perlu ketulusan hati, kemudian mental yang siap untuk menghadapi mahasiswa PAI yang akan dibimbingnya, seperti itu. Kalau dari aku tantangan selama 1 periode ini mungkin karena asistensi PAI ini sempat berhenti gitu, jadinya untuk memperkenalkan lagi apalagi ke mahasiswa baru itu memang butuh mungkin effort yang besar gitu, karena harus benar-benar menjelaskan dari awal gitu sebenarnya tujuan asistensi PAI ini itu untuk apa. Kemudian selain itu juga memang masih banyak gitu mahasiswa yang belum tahu apa itu asistensi PAI. Mungkin memang perlu sosialisasi yang menyeluruh gitu, nggak cuma ke mahasiswa baru tapi juga ke mahasiswa yang atas-atasnya gitu, karena mereka nanti akan sebagai mentor asistensi PAI. Kemudian tantangan selanjutnya itu terkait dengan kurikulum gitu ya. Kurikulum itu sangat sensitif gitu ya, apalagi kita ada di lembaga gitu ya, nggak semuanya tahu barangkali, apalagi membawa nama Islam gitu ya, yang mana penonton juga tahu ya Islam itu sangat
beragam sekali gitu ya pemahamannya. Belok sedikit khawatirnya nanti menimbulkan hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti itu. Berbicara dengan kurikulum, kami mencoba untuk terbuka selebar-lebarnya. Apa yang disampaikan adalah bukan hal yang negatif, apalagi membawa peserta asistensi PA itu kepada hal yang tidak seperti itu. Makanya sempat juga dipertanyakan oleh beberapa dosen, barangkali satu orang sebenarnya terkait dengan kurikulum yang mau dibawa itu seperti apa, agar ada transparansi gitu antara lembaga yang menyediakan dari asistensi PA itu sendiri dan juga dosen yang menerima kerjasama atau bermitra dengan lembaga kami UPKI, dan juga nantinya diterima oleh asistensi PA, peserta asistensi PA itu seperti apa bentuknya dari kurikulum yang disampaikan tersebut, seperti itu. Kalau ngomongin seru sih, karena kan ini bagian dari pembinaan gitu ya, pembinaan yang mana luarnya harapannya menghasilkan mahasiswa yang kemudian tidak hanya secara akademik dia matang gitu, tapi secara ruhiyahnya juga mereka matang gitu, tentunya dengan bimbingan mas mbaknya di UNES ini, seperti itu. Yang seru itu mungkin ketika ada respon dari mentornya gitu ya, bahwasannya dia sangat dia sangat tertarik dengan program kerja ini, dia sangat menanti-nanti program kerja ini, katanya pengen jadi mentor seperti itu. Belum tahu sih apakah dia sebelumnya pernah menjadi mentor yang profesional atau seperti apa, cuman pernah mendapatkan pesan bahwasannya, Mbak, saya senang banget dapat amanah jadi mentor, sangat menunggu-nunggu amanah ini gitu ya, meskipun dalam keberjalannya pasti ada hambatan-hambatannya seperti itu. Yang lebih serunya lagi harus itu ya, berkomunikasi dengan dosen itu sangat challenging banget sebenarnya, karena ada tutur kata yang harus diatur, kemudian waktunya nggak bisa sembarangan gitu ya, karena kan dosen punya kesibukan tersendiri, dosen PA itu. Kemudian juga gimana ngaturnya mahasiswa gitu ya, mahasiswa PAI yang mereka itu punya latar belakang yang berbeda-beda, ada yang tahu dan belum tahu apa itu asistensi PAI atau dalam hal ini mentoring PAI, jadi perlu dipahamkan dan itu menjadi PR banget. Seru sih. Memang cukup banyak tantangan di setiap tahapnya kayak gitu, cuma dengan kita ingat lagi nih tujuannya itu kan untuk membina mahasiswa baru gitu, jadi harapannya semoga mahasiswa baru dengan adanya asistensi PAI ini bisa menjadi sarana gitu untuk agar mereka itu tetap terjaga gitu. Pesan yang lain mungkinnya yang bisa menonton di rumah dengar gitu ya, yang namanya membina itu perlu yang namanya waktu gitu ya, proses. Tentunya dalam prosesnya itu banyak banget tantangan, kayak roller coaster gitu ya, perlu sambang sana sini, susun sana sini, dan kita mungkin juga masih ngambang ya, mahasiswa yang kita bimbing itu apakah dia akan keluar atau apakah dia akan mendapatkan atau mendapatkan ruhiyah yang kemudian kita inginkan, atau bahkan mungkin sebaliknya kita masih belum tahu, karena kan ini adalah sebuah ikhtiar gitu ya, sebuah usaha membina dengan niat baik, dengan harapan yang lebih baik lagi untuk pribadi dari mahasiswa itu sendiri. Saat program kerja ya dalam Syarah KKI pasti kan beragam ya, dan harapannya pun kita tahun ini berharap di Syarah KKI itu bukan hanya sekedar event virtual, tapi adanya keberdampakan, karena kalau saat kita merasa bahwa event virtual itu hanya berdampak dalam 1 atau 2 hari aja gitu ya, jadi makanya adanya jangka panjang gitu. Mungkin kalau contohnya ada yang namanya Unifau, ada yang namanya Berdika, Toseba, mungkin rangkaian Toseba program 1 tahun, dan adanya share kreatif yang di sosial media gitu. Jadi itu sih kurang lebih, dan mungkin kalau menurutku pribadi ya, yang akhirnya cukup banyak sedikitnya
tantangan atau mungkin banyaknya dinamika dan juga pelajaran yang saya ambil di Univo sih kalau menurut gue, karena di Univo ini banyak banget pembelajaran adalah bagaimana kita mengurus event, bekerja sama dengan orang lain, eksternal, terus juga mengundang pembicara, terus juga kita berdampak mengajak orang lain hadir dalam kegiatan dan lain sebagainya. Jadi Univo ini sangat berdampak pada pribadi dalam share. Mungkin kalau dia SPJ Dito Seba boleh sharing juga di Seba kayak gimana? Oke, kalau Seba sendiri mungkin buat kepanjangannya itu adalah tongkrongan senja beriman, di mana itu adalah kajian yang kita melibatkan kolaborasi dengan para LDF atau mungkin fakultas di lembaga dakwah fakultas. Nah, di mana mungkin tugas dari kita Syiar KKI terutama itu monitoring, tapi kita juga berkolaborasi atau berkontribusi dalam acara yang gedenya atau mungkin kayak grand opening atau grand closing. Kemarin juga kita full itu yang menghandle adalah Syiar KKI dan teman-teman dari UKKI. Nah, untuk tantangannya sendiri itu mungkin karena ini melibatkan kolaborasi dengan para teman-teman LDF, jadi mungkin banyak lika-likunya, ada yang menstaf entah terkait ide atau mungkin pembicara. Nah, mungkin itu sih dan meskipun ada dinamika itu, kita juga bisa belajar dari situ, meskipun nggak selamanya lurus-lurus, karena belajar suatu hal yang emang dari dinamika adalah menurutku pengalaman yang paling berharga. Ya, mungkin ada yang namanya kabar mungkin dari event yang ada ketika juga ya, mungkin banyak banget juga berdampak di akhir Ramadan, dan mungkin highlight juga ada Syiar kreatif ya, atau media di sosial media gitu ya. Dan ini mungkin kita usahakan per tahun ini ya, ada yang namanya Instagram yang mungkin bisa di follow juga Instagram gue ini Syiar.nes gitu ya. Jadi nantinya teman-teman juga boleh follow, dan alhamdulillah dalam satu periode ini kita juga beberapa kali lah untuk adanya konten-konten kreatif yang ada di sosial media gitu ya, dan pastinya berkolaborasi juga sama teman-teman info ya. Dan alhamdulillah beberapa kali momen terutama dalam ya konten-konten yang viral ya, konten kayak misalkan ada yang Strava gitu ya, Pace Strava dan sebagainya itu juga mulai aktif gitu ya. Dan alhamdulillah semoga di tahun selanjutnya teman-teman juga bisa menghadirkan ini, karena salah satu kolaborasi juga salah satu programnya akhirnya bisa berdampak dalam kita, bukan hanya virtual aja dalam satu waktu hari yang berdampak. Untuk nilai dari program PHBI ya, kan seperti namanya itu kan perayaan Hari Besar Islam. Jadi yang bisa diambil ya pasti untuk memperkuat syiar-syiar khususnya Islam di hari-hari besarnya. Makanya mungkin ekspektasi orang-orang ya ketika ada biro PHB ini ya, ketika hari besar ya seharusnya ada program kerja yang besar gitu. Nah, cuman emang tantangannya ini masuk ke tantangan juga secara pribadi gitu. Kan dari Mas Ul sendiri juga mengamanahkan ya, dari di awal di GDO-nya juga mengamanahkan kalau bisa PHB ini berkolaborasi atau bersinergi gitu, dengan entah itu masyarakat, entah itu dari pimpinan UNES atau ya birokrasi. Cuman ya pada kenyataannya emang secara pribadi memang dari saya sendiri maupun Denika itu agak kurang di sana. Makanya selama keberjalanan program kerja PHBI ini ya lebih banyak menyangkutnya di internal gitu. Mungkin ya itu mungkin salah satu tantangannya, yaitu untuk mencoba mengajak berkolaborasi di masyarakat, itu tantangan. Kalau PHB sini yang di awal ada ini ya, halal bihalal. Nah, kalau ini memang khusus, sebenarnya nggak terlalu ya berat-berat, karena memang halal bihalal ya namanya bertemu atau silaturahmi. Jadi memang ini biasanya khusus diadakan di internal UKKI dan alumni UKKI. Jadi mungkin teman-teman seharusnya ya secara ini nggak keberatan lah untuk program kerja ini. Terus yang kedua nah ini mungkin Hari Besar Islam yang mungkin ini juga buat evaluasi buat kedepannya, dari saya sendiri buat kedepannya. Karena Hari Besar Islam kan Hari Besar Islam, Tahun Baru Islam kan diadakan di 1 Muharram, dan ini yang mungkin kecolongan ya dari Biro PHB ini yang kemarin
ini belum terlaksana gitu. Jadi mungkin next buat mungkin nanti yang akan melanjutkan entah siapapun, coba dimatangkan lagi, entah nanti mau diapakan di tahun baru Islam itu. Terus kemudian ada kurban ya, saja ada Idul Adha atau kurban. Kemarin alhamdulillah udah terlaksana terkait pelatihan, walaupun mungkin pelatihan secara umum belum langsung ke praktek, tapi semoga dari teman-teman yang mengikuti kemarin bisa mendapat ilmu terkait bagaimana cara memotong atau fikih-fikih yang fikih-fikih terkait Idul Adha atau fikih-fikih terkait kurban. Dan terakhir ini ada Maulid Nabi. Nah, seperti namanya Maulid Nabi, jadi spesial hari Nabi Muhammad. Ya untuk ke depan juga semoga nanti yang melanjutkan bisa, mungkin kan kalau Maulid itu identiknya dengan sholawatan ya. Dan kemarin mungkin udah terlaksana sholawat, cuman mungkin belum maksimal. Mungkin nanti untuk kedepannya bisa menggayat dari organisasi-organisasi atau UKM-UKM yang lebih besar dan bisa mungkin mengajak masyarakat juga lebih banyak untuk bisa datang. Mungkin itu sih. Luar biasa. Memang kalau dilihat-lihat memang PHBI enak gitu ya Mas ya, Projaya nggak ya, pertanyaan timelinenya juga slow gitu ya. Jadi teman-teman dan bisa join PHBI kan ketika mau ikut kepanitiaan di luar PHBI kan lebih ada waktunya gitu ya. Lebih ada waktu lebih. Ya. Tantangan PU sendiri kan mungkin secara ini kan kita ke eksternal dan salah satu istimewa PU adalah menyentuh langsung ke penerima manfaat gitu. Penerima manfaat ya memang tantangannya adalah mungkin kadang kita tuh kaitannya keuangan gitu. Kaitan keuangan ini gimana sih caranya biar kita tuh bisa mengakomodir segala kebutuhan, entah itu uang saku contoh di beasiswa ataupun di kegiatan-kegiatan PU yang memang membutuhkan uang gitu kan. Akan tapi secara ya banyak overthinkingnya sebelumnya banyak overthinkingnya, ini gimana bisa nggak sih terpenuhi, contoh di beasiswa ya, di beasiswa bisa nggak nih terpenuhi keuangannya gitu. Berapa itu ya, sekitar berapa kita butuh kumpulin itu gitu? Mungkin sekitar 15 juta itu, 15 juta biasa. Awalnya waktu yang singkat ya? Iya betul. Ya awalnya kan memang kita mau hanya berapa nih, semampu kita 5 kah atau berapa, akhirnya dikuatkan oleh teman-teman juga, kita nambah 3, kita berani nambah 3. Nah setelah itu ya pada mungkin seminggu pertama ya masih yang donasi itu masih sedikit, kita udah mengusahakan kesana kesini tapi masih sedikit. Entah kenapa ya setelah kita berani 8 Allah tuh kasih jalan. Tiba-tiba habis subuh ada yang transfer 1 juta, 2 juta dan lain sebagainya gitu. Entah siapa orangnya gitu ya. Nggak tahu itu. Iya, nggak disebutkan gitu. Alhamdulillah surplus. Surplus. Dan alhamdulillah ya harapannya surplus ini bisa dilanjutkan oleh teman-teman di tahun depan gitu ya. Kaitannya buat program beasiswa ini gitu. Oke, ada program beasiswa. Iya. Ada program lain nggak mungkin yang boleh diceritakan tantangannya atau ada hal-hal yang di luar keajaiban ya, tiba-tiba bisa terbantu, ada program lain yang sejenis lah gitu. Kayak program sosial ini emang kaitannya sama manusia juga ya. Di situ ada pertolongan Allah yang banyak. Nah itu bisa diceritakan, mungkin jadi inspirasi buat kedepannya. Dulu itu katanya Yukicare donor darah ya, darah. Yang mana persentasenya katanya PMI-nya itu terbanyak. KKI? Iya, terbanyak kantong darahnya yang dikumpulkan gitu. Nah itu KKI terbanyak. Pas bulan kemarin ya, pas pelaksanaan itu selama di tahun ini tuh terbanyak gitu katanya. Nah itu kan juga prepare untuk kepanitiaan sebenarnya sedikit. Nah 1 minggu ataupun 2 minggu kalau nggak salah. Tapi alhamdulillahnya memang kita juga heran kenapa bisa banyak gitu. Ternyata itu dia, Allah tuh bantu aja gitu, untuk program kita. Jadi entah mau ya prepare lebih kepanitiaan lebih lama itu lebih baik, tapi walaupun kita prepare-nya lebih agak sedikit cepet agak kurang gitu, akan tapi tetap aja Allah tuh pasti bantu. Nah sebenarnya aku juga cukup terketuk ya, tapi setelah melihat cerita-cerita tadi kayaknya ada sesuatu hal di balik itu ya, entah itu value yang teman-teman PO ini tanamkan dari awal ke adik-adik, terus juga mungkin entah itu ibadah-ibadah gitu ya. Itu bisa jelasin nggak value apa sih yang saking kuatnya tuh teman-teman bisa berjalan sejauh ini?
mungkin prinsip dari kita adalah kalau kita nggak bisa bantu secara material uang lah, uang berjuta-juta, ratusan ribu atau apa, tapi setidaknya kita bisa bantu dengan tenaga. Kalaupun memang tidak bantu tenaga nggak bisa nih, bantu doa. Nah, gitu. Jadi ya banyak hal yang masih kita bantu, asalkan tubuh kita masih sehat. Nah, kita usahakan lah dengan tenaga kita itu tadi. Mungkin teman-teman di PU mungkin secara donasi itu sedikit, kita secara mungkin bantu program tuh ya material sedikit, akan tapi tenaga kita yang kita keluarkan untuk program-program kita, harapannya itu menjadi amal kebaikan kita semua gitu. Kalau tantangan terbesar menurut aku tuh ada 2 ya. Yang pertama itu ada di karena kita terpencar anggotanya secara tempat tinggal gitu ya, karena ada yang di Bogor, ada yang di Semarang, bahkan ada yang di Arab juga gitu. Jadi kita agak kesulitan untuk bertemu offline gitu ya. Cuma untuk menanganinya itu adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan secara online gitu untuk internal kita gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang eksternal kita tetap mengadakan yang offline-nya juga. Cuma memang persiapannya lebih banyak di online gitu. Oke. Itu. Untuk yang kedua adalah program-program kita ini kebanyakan program-program baru ya, yang belum ada di periode sebelumnya gitu. Jadi kita perlu lebih banyak untuk brainstorming untuk konsep dan kegiatannya itu seperti apa gitu nanti. Gitu. Cuma karena itu kegiatannya jadi lebih fresh ya dibanding sama tahun sebelumnya, dan kita juga ngerasa lebih inklusif sih. Jadi orang-orang yang ikut dalam kegiatan kita tuh nggak cuma yang basicnya Islami aja, tapi dari basic-basic lain pun juga bisa gitu. Dan ini tuh bisa melihat menjadi pandangan baru gitu ya bagi teman-teman terhadap kegiatan-kegiatan kerohanian Islam gitu. Oke, boleh kasih tahu nggak program kerjanya apa aja tuh? Yang paling ini deh, yang paling berkesan. Ya, yang paling berkesan menurut aku Book Expedition sih. Book Expedition. Ya, okay. Karena itu tuh semua dari kalangan manapun itu tuh bisa ikut, dan kita tuh mencoba untuk kolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau itu kita pernah kolaborasi dengan dari dalam kampus sendiri, itu ada dakwah juga, lembaga dakwah fakultas, itu namanya IPP, apa nama IPP? FUMI. Nah, FUMI. Lalu abis itu kita juga kolaborasi sama Semarang Book Party. Mungkin kalau teman-teman tahu Indonesia Book Party, tapi ini di cabangnya di Semarang, jadi Semarang Book Party. Lalu abis itu kita juga pernah kolaborasi sama Yung Ngaji yang terakhir gitu. Oh, sama Yung Ngaji yang terakhir, oke. Kalau itu sendiri, itu semuanya disiapin secara online atau gimana tuh? Iya, kebanyakan kita komunikasinya secara online ya, karena kita banyak yang pisah-pisah gitu tempat tinggalnya gitu. Tapi kalau misalkan untuk di akhir-akhir periode ada beberapa kegiatan-kegiatan yang persiapannya secara offline. Book Expedition itu tuh programnya adalah kita sharing buku yang kita baca gitu ya. Setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ya, ke teman-teman di sana gitu. Dan ini tuh enaknya adalah nggak ada orang yang menjadi pemain inti gitu. Jadi nggak ada pemateri di sana. Tapi semua orang bisa ngomong atau berdiskusi tentang buku yang dia baca. Gitu. Oh, berarti berkelompok gitu atau gimana? Berkelompok gitu. Kita bikinnya kelompok-kelompok kecil. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar semua orang tuh bisa masuk ke diskusi itu gitu. Kalau misalkan mungkin terlalu besar kan waktunya nggak cukup ya untuk orang tersebut untuk menimpali atau mungkin mendengarkan dengan seksama gitu ya dari materi-materi atau dari diskusi-diskusi di lingkaran tersebut, di kelompok tersebut gitu. Sebelumnya itu sebenarnya acara seperti ini tuh udah ada ya di beberapa kegiatan atau beberapa lembaga gitu, dan pernah aku ikutin gitu. Nah, aku ngerasa mungkin ini tuh bisa jadi point of view baru ke lembaga dakwah, bahwa ternyata lembaga dakwah tuh nggak cuma ngomongin tentang yang Islam banget gitu, tapi kita juga bisa ngomongin tentang kehidupan sehari-hari atau mungkin topik-topik yang lagi panas sekarang gitu. Jadi biar mengurangi stereotip bahwa kerohanian, kegiatan kerohanian itu kaku gitu. Oh, oke. Makanya itu sekalian kita belajar. Iya, sekali kita belajar, dan masanya yang kita harapkan itu kan nggak cuma dari anak-anak kerohanian aja ya. Dan terbukti memang di kegiatan tersebut juga mungkin ada teman-teman kita yang belum secara Islam, belum secara menyeluruh sempurna gitu, misalnya kayak belum memakai kerudung atau apa, tapi tetap kita bisa untuk sarana dakwah juga ya. Iya gitu. Jadi boleh juga kok buat join. Jadi nggak hanya orang-orang yang secara Islam sudah sempurna gitu. Oke.
Oh, kalau gitu ada lagi nggak sih program kerja Kasrat? Kan tadi kan ada Books Expedition nih. Kalau yang online gitu ada nggak? Oh, online kita punya podcast juga namanya ada Cookie podcast, Talk, oke. ya. Biasanya kita bahas tentang seputar kepalestinaan gitu. Kepalestinaan, oke. Mungkin nanti bakal ada yang bakal mau kita up di bulan ini. Oh, bulan ini. Oh, baru, oke. Ya, di YouTube. Di YouTube. Bukain ya. Oke. Pesan. Hai. Book Expedition itu sih, karena secara personal gitu ya, ada beberapa temanku yang aku ajak ke sana, terus mereka benar-benar ngasih long text gitu loh. Makasih ya kak udah ngajak aku kesini. Semenjak aku ikut ke Book Expedition, aku jadi lebih berani buat berpendapat dan aku ngerasa lebih worth it karena itu kata kakaknya yang pernah ikut. Iya gitu. Oh, review. Nah, mereka lebih merasa percaya diri dan mereka mempunyai nilai di diri mereka karena mereka bisa sebenarnya mereka punya banyak gagasan di otak mereka, tapi nggak punya tempat buat ngomongnya tuh di mana sih gitu. Dan ketika ke sana ada banyak orang yang menimpali dari gagasan-gagasan mereka, mungkin mereka merasa dihargai ya, atau mungkin mereka mempunyai tempat yang aman gitu, safe yang aman buat nyoba untuk mengkomunikasikan apa yang mungkin diresahkan mereka gitu. Ya ada tantangan tersendiri pasti. Nah jadi selama aku menjalani kemarin ya kegiatan-kegiatan di PKI khususnya Ekraf itu ya pasti banyak tantangannya. Ya salah satunya sih di kegiatan pastinya yang sering kita lakuin tuh jualan-jualan gitu ya, darisan kayak gitu-gitu ya, pasti semuanya udah pada familiar gitu, Ekraf gitu, kayak kegiatannya pasti ya jualan-jualan gitu. Pasti banyak tantangannya ya, dengan ya pembeli gitu, terus dengan ya customer kayak gitu-gitu. Nah kalau yang paling kita soroti adalah di kegiatan kita ya, Uki Arms itu kayak kegiatan jualan baju gitu, thrifting di CFD gitu. Tantangan dari kita yaitu harus harus kalau semisal udah menetapkan harga segitu, ya kita harus punya pendirian gitu, punya batasan ibu ini, kita juga udah menghitung nih harga-harganya segini. Jadi belum bisa dengan harga yang ibu tawarkan segini gitu. Kita juga nggak mau dapat untung yang kecil, terus juga kita nggak mau ya udah ditetapkan harga segitu ya udah segitu gitu, udah sesuai gitu. Karena effort kita pun juga nggak main-main tuh. Iya gitu, di CFD gitu ya, bangun minggu-minggu pagi gitu kan, waktunya weekend tidur istirahat gitu, tapi kita pagi-pagi harus udah nyiapin baju yang segitu banyaknya, kita bawa ke bawah, kita bawa ke CFD itu kayak ya Allah ya, emang benar-benar perjuangan itu kerasa banget gitu. Kalau dari aku sendiri sih, selain dari ketika ngabul, itu juga dari perjalanan lain adalah waktu. Tantangannya adalah waktu, yaitu menyesuaikan waktu diri sendiri dan menyesuaikan waktu anak-anaknya. Karena kita nggak mungkin jualan cuma sendirian atau berdua, pasti harus ngajak staff-staff kita untuk ikut nyari pengalaman di Ekraf, salah satunya jualan. Terus juga kalau dari aku sendiri sih karena kadet-kadetnya tidak ada motor ya. Itu nyari motor sih, tapi menurutku termasuk seru karena kita bisa ya merasakan kehektikan tersendiri, baik ketika di hari waduh motornya kurang nih, padahal kita harus berangkat ngawul jam 5:30. Terus apalagi ya, oh ya rasa takut sama malu untuk jualan, karena kalau dibilang pernah jualan atau belum, sudah pernah sebelumnya. Tapi untuk jualan secara langsung yang nentuin produk sendiri, terus bikin produk sendiri, terus nge-brandingnya juga sendiri, itu benar-benar baru pertama kali. Jadi awal-awal rasanya takut, malu, tapi kalau kita nggak nyoba ya nggak bisa sampai di sini gitu. Yang akhirnya ternyata bisa ya kita jualan dengan ide sendiri, branding sendiri, terus menghitung keuntungan sendiri, itu ternyata bisa banget. Tentunya nggak sendiri, itu sama bareng-bareng Ekraf, juga bareng-bareng teman-teman KKI juga, karena mereka juga bantu kita buat ngelaksain kerja. Itu sih dari aku. Ya pasti ya banyak juga mungkin ya kendala-kendala ya tadi mungkin dari sebelumnya nggak punya pengalaman apa-apa nih tentang jualan kayak gitu, terus kayak kita bertemu sama tadi karakter banyak orang pembeli gitu ya,
Ya jadi banyak belajar juga ya pengalaman gitu dengan orang-orang yang emang berbeda satu sama lainnya, yang kita harus memahami dan ya tadi belajar bernegosiasi gitu ya sama orang gitu. Ya jadinya ya dengan kegiatan dan pengalaman-pengalaman yang udah pernah kita lakuin dari sebelum-sebelumnya itu jadi bikin kita tahu gitu, oh ternyata kita harus ya ternyata ada banyak pelajaran gitu yang bisa diambil. Salah satunya mungkin sabar ya tadi, sabar kalau misalnya kita negosiasi gitu ya sama orang, karena kan nggak harus nggak selalu sesuai dengan keinginan kita. Pasti kan pasti itu ada dua kesepakatan orang yang berbeda gitu. Jadinya ya mungkin ya itu belajar sabar juga, terus belajar ya disiplin juga sama waktu mungkin ya, karena kan ya ekstra gitu jualan gitu. Ya tahu sendiri misalnya kita udah males-malesan ya gimana nanti jualan kita gitu. Ada salah satu proyek yang ini nggak cuma ngedit, tapi kita juga meningkatkan skill ya. Bukan cuma di UKKI, tapi kita menyebarkan luas itu ke masyarakat Indonesia. Indonesia. Ya. Nama programnya apa Mbak Najwa? Namanya Media Action. Betul. Jadi itu pelatihan media, seperti namanya Media in Action. Mbak udah disampaikan Dian tadi, kenapa kita ngadain ini adalah buat nyebarin apa ya, menyebarkan kebermanfaatan. Cuman ini sih kalau dari aku pribadi ya, karena kenapa itu dalam lingkup yang luas, karena aku ingin acara yang dibuat Rohis itu bukan cuma lingkup di kecil-kecil, dan kebermanfaatannya bukan hanya untuk anak-anak Rohis saja, tapi bisa untuk menyebar luas ke masyarakat. Betul. Apa lagi? Terberat. Waktu kita mengadakan Media Action. Oke. Karena itu sebenarnya program kerjanya kan baru ya, kita yang nyetusin. Jadi sama seperti Departemen Kastrat ya, yang programnya itu kebanyakan itu emang baru. Jadi sama kita harus brainstorming dulu. Susahnya kayak gitu sih ya Dian. Kira-kira untuk Media Action kayak gitu. Tapi kalau program lainnya Dian, kan karena tadi kita kerja itu kan di belakang layar yang kayak ngedit, terus kayak kita buat video, terus kita juga ada yang namanya Kominfo Health Center. Jadi kita nerima request kalau teman-teman departemen atau biro UKK yang lain butuh gitu loh bantuan terkait desain, kita bisa bantu di situ. Kan satu periode ini ya itu sangat lancar nggak sih? Lumayan ya, maksudnya sekitar 75% lah ya. Itu salah satunya adalah karena anak-anak Kominfo, terus juga dibantu juga sama Dian. Ya bahasanya tuh kita saling menyempurnakan kayak gitu, makanya bisa jalan sampai ini kayak gitu sih ya. Paling tantangan anak desain apa sih dia? Kalau bukan lama-lama mumet gitu ya. Waktu juga di sela-sela. Iya. Dan kita ada program kerja juga namanya Candi, Saya Dakwah Digital, yang dimana pasti di setiap Kominfo manapun pasti tuh ada konten yang diupload. Iya betul. Secara setiap hari. Iya. Ada mungkin seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Sebulan 4 kali. Ya. Nah kita tuh ada yang diupload secara sebulan 4 kali, jadi seminggu sekali. Itu kita benar-benar pikirin gimana ya caranya biar ini tuh bisa berjalan dan nggak mandek. Karena kebanyakan itu pasti evaluasinya adalah soal waktu dan pembagian jobdesk. Akhirnya kita bagi, ada yang substansi dan ada yang medit. Nah di sini kita tuh ngebagi semua staff buat bisa bikin brief. Jadi kita latihan nih. Pertama kita latihan nulis. Gimana caranya bikin hook yang bagus kayak gitu. Kemudian kita juga diskusi tentang isu-isu terupdate ya. Iya. Kita berusaha untuk nyari isu-isu terupdate. Terus kayak misalnya ada isu kesehatan mental juga itu kita coba angkat ya, itu benar-benar yang per bulan kayak gitu. Jadi setiap bulan tuh kita benar-benar brainstorming lagi nih kayak ini tema bulanannya apa ya, terus subtemanya apa, itu benar-benar kita pikirin kayak gitu.
Jadi bukan cuma desain, tapi kita banyak memikirkan hal yang seperti itu. Kalau sesukanya banyak banget sebenarnya. Sebanyak itu ya. Gini dia, sebenarnya desain kita jujur kita nggak yang sebagus itu ya, nggak sebagus itu. Cuman ketika kita dapat feedback gitu lagi komenan atau enggak kayak di grup UKKI atau ya ketemu teman-teman UKKI yang lain, kayak wah komenku dibaca banget. Padahal dalam hati yang kayak kita nggak pantas ya menerima pujiannya seperti ini. Itu tuh jadi kesenangan tersendiri. Terus soal staff-staffnya juga ya, staff-staffnya ini aku bangga banget sih sama mereka, bener-bener yang aku lihat pertumbuhan dan perkembangan mereka dari awal sampai sekarang. Itu benar-benar mereka bekerja keras banget, gimana mereka mau jadi orang yang bervalue, mereka mau belajar di Kominfo, mereka mau belajar tentang desain, mereka mau belajar tentang buat acara itu seperti apa, mereka mau belajar tentang buat brief yang baik itu gimana gitu. Jadi buat brief itu susah ternyata, karena kita harus ini biar briefnya itu enggak jadi hoax, biar itu tuh bener gitu yang kita sampaikan ke orang lain, karena kita nyampein itu di Instagram UKKI yang mana followersnya 4.000 lebih dan yang nonton itu mesti lebih dari 100 sekian gitu tayangan profilnya. Jadi aku salah banget sama mereka. Bukan 100 ya, tapi 100.000 ya, betul 100.000. Jadi itu pressure sendiri dan mereka hebat banget, mereka bisa mau belajar itu semua dengan pribadi mereka yang masing-masing. Jadi desain itu nggak serem ya teman-teman. Coba aja dulu masuk. Ketika ada di jalan ini itu ada 4 yang pasti kita temuin. 1, itu jalannya panjang. Jalannya panjang, jadi kalau misalnya teman-teman merasa jalannya panjang, berarti teman-teman udah ada di jalan yang benar. Yang kedua, itu banyak rintangannya. Nah mungkin ketika teman-teman sudah berjalan sejauh ini ya, kita flashback, rintangannya itu banyak. Nah, teman-teman sudah berada di jalan yang benar. Yang ketiga, itu bebannya berat. Jika terasa ringan, kok nggak ngerasa ngapa-ngapain gitu, berarti ada yang salah. Tapi yang keempat ini tadi kelihatannya terlihat sangat, kok itu semua ya. Ternyata yang terakhir ini adalah ganjarannya surga, itu yang pasti. Jadi ini untuk pesan, ketika teman-teman berada di jalan ini pasti akan menemui 4 hal itu. Untuk kadep selanjutnya atau orang-orang yang memegang pembinaan di UKKI ya maupun di LDF lainnya ya, iya nggak? Iya. Sebenarnya ini menjadi ladang amal jariah kita semua. Karena apa gitu ya? Ketika kita ngurusin growth class gitu ya, baik ketika di UKKI deh, kita menaungi banyak LDF, di mana setiap LDF itu ada beberapa kelompok growth class. Dan setiap kelompok growth class itu ada kader dakwah di dalamnya, yang dimana dia tuh nanti akan berperan untuk dakwah di fakultas masing-masing. Nah, ketika kita mengurusi growth class itu gitu ya, insya Allah gitu, apapun yang mereka dapatkan ketika berada di growth class dan itu menambah semangat mereka untuk berdakwah, itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Bayangkan berapa banyak. Segala sesuatu itu pasti akan selesai, tinggal bagaimana kita mau menyelesaikannya. Semoga kita bisa khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan bersungguh-sungguh. Menjalankan amanah. Sebagai fungsionaris. Unit kegiatan kerohanian Islam. Universitas Negeri Semarang. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya.
Masihkah kau mengingat di saat kita masih tujuh? Waktu dimana tangga-tangganya terasa sempurna. Masihkah kau ini cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa